Halo pemirsa, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, sudah membuat pro dan kontra terkait dari programnya yang memasukkan anak istimewa ke Barak TNI untuk dididik disiplin dan kehidupan yang lebih baik lagi. Saya sebenarnya sangat setuju banget. Walaupun banyak sekali atau sebagian orang yang kurang menyetujuinya terkait hal itu. Entah apa sebabnya. Karena kenakalan remaja ini memang harus ditanggulangi, tidak hanya sekedar omong-omong atau wacana. Ngomong itu gampang, tapi mengeksekusi masalah itu lebih sulit daripada sekedar omongan. Makanya saya sangat setuju sekali program dari Kang Deddy. Toh dari orang tua mereka juga menyetujui. Apa sih yang membuat orang-orang tersebut mengkritik dari program Kang Deddy dan mencari-cari celah kelemahan dan kekurangannya yang ada kaitannya dengan HAMLA, yang ada kaitannya dengan undang dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya seperti itu, tapi mereka tidak memberikan solusi gimana caranya untuk menyelesaikan kenakalan remaja yang semakin membesar ini. Kalau kita berkaca di zaman kita dulu, yang namanya seorang murid akan menghormati gurunya. Yang namanya seorang anak juga akan menghormati orang tuanya. Tapi kalau zaman sekarang etika itu sepertinya hanya dimiliki seberapa bagian anak muda. Lebih banyak yang kurang memiliki etika dalam menjalin hubungan dengan orang tua, dengan ibu gurunya, bapak gurunya, dan lain sebagainya. Ini yang membuat saya miris. Karena adab dari negara Indonesia yang orangnya sopan, santun, care dan lain sebagainya, lama-lama terkikis dengan adanya hal-hal yang semacam itu. Dari komentar-komentar di media sosial pun, bullying dan lain sebagainya, bisa kita lihat loh ya, bagaimana mereka mengemukakan pendapatnya dengan kata-kata yang seperti apa. Itu sangat miris sebenarnya. Jadi saya sangat setuju sekali dengan program Kang Deddy. Tapi mari kita lihat apa yang membuat sebagian orang-orang tersebut mencari-cari celah kelemahan dari program Kang Deddy tersebut yang katanya inilah, katanya itulah, dan lain sebagainya. Apa yang ada di balik pikiran mereka? Ada keputusasaan sebenarnya, ada impes di sini. Jalan keluar sudah tidak ada lagi. Jadi sebenarnya ini juga ada kaitannya dengan masalah politik, di mana mereka merasa tersaingi untuk bisa mengalahkan Kang Deddy. Kang Deddy ini ancaman berat buat program-program mereka atau tokoh-tokoh mereka yang digadang-gadang misalnya akan mencalonkan presiden di tahun yang akan datang nantinya, ataukah digadang-gadang untuk sebagai ini dan itu. Ini merupakan jalan buntu buat mereka. Makanya mereka mencari-cari, mengkulik-kulik kelemahan dari Kang Deddy. Juga bisa jadi kalau selama ini kan banyak rapat, banyak ini dan banyak itu dan lain sebagainya, ini merupakan jalan buntu mereka untuk mendapatkan hal itu. Makanya ada jalan buntu di sini, semua udah buntu, tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya mencari celah-celah kelemahannya agar program tersebut tidak dilanjutkan. Tujuannya di situ agar mereka bisa mendapatkan sesuatu dari kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy nantinya. Kalau dari Barak di sini kan Kang Deddy kayaknya jalan sendiri dengan programnya, dengan dengan aparatnya, bawahnya dan lain sebagainya. Makanya ada sebagian anggota dewan yang mencak-mencak karena hal itu. Ya, jadi ada kaitannya dengan persaingan politik, juga adanya sulitnya sesuatu yang masuk di dalam mereka. Alasan selanjutnya, insecurity, tidak percaya diri. Sebenarnya mereka yang mengungkapkan celah-celah kelemahan atau tidak mengendaki Kang Deddy ini melaksanakan programnya, sebenarnya mereka kurang percaya diri atau kurang memiliki program yang sehebat Kang Deddy. Makanya di sini ada insecurity, ada nggak nyaman dengan program Kang Deddy, ada kurang pede dengan program Kang Deddy,
mereka merasa tersaingi. Sebenarnya loh ya, kalau sudah ada program yang bagus harusnya didukung. Tapi dengan mendukung program Kang Deddy, mereka namanya juga akan bisa naik. Karena program Kang Deddy ini ternyata mendapatkan respon positif dari sebagian masyarakat Indonesia yang sudah jengah dengan kenakalan remaja ya toh. Kalau mereka semakin menentang program Kang Deddy, bukannya mereka nama baiknya semakin mencuat, tapi semakin dihujat oleh netizen. Karena netizen negara Indonesia ini sudah melek dari program Kang Deddy yang begini-begini, juga sudah mengetahui manfaatnya ke depannya. Karena apa ya, memang kenakalan remaja ini sangat-sangat sudah kelewatan untuk saat ini. Alasan yang ketiga mereka tidak menyukai program Kang Deddy karena ada sebuah kesalahan. Mereka merasa ada kesalahan terkait dari program Kang Deddy yang melanggar undang-undang. Nah, kalau merujuk ke sini mungkin bisa ya. Jadi program Kang Deddy ini kalau dibenang merah dengan undang-undang hak asasi manusia dan lain sebagainya, mungkin bisa dianggap sebuah kesalahan. Tapi kita juga harus melihat di lapangannya seperti apa. Ya, banyak sekali anak remaja yang masuk geng motor, juga yang tawuran, juga yang kecanduan Mobile Legends dan lain sebagainya. Belajar sampai ogah-ogahan, lebih cenderung melihat HP terus. Tidurnya juga malam. Kenapa? Karena waktunya dipergunakan untuk main game, sehingga saat berangkat ke sekolah kesiangan, keteteran, dan di sekolahan ngantuk, tidur di sekolah dan lain sebagainya. Ini banyak yang terjadi. Nah, apakah para dewan ini melek akan hal itu? Hanya melihat dari program Kang Deddy dari sisi undang-undang saja, ya. Karena di lapangan itu masalahnya sangat kompleks loh ya. Kalau merujuk pada undang-undang saja, terus penanganannya seperti apa? Bisakah menjadi solusi jalan keluar untuk menangani anak kenakalan remaja yang semakin membuat kita menjadi geleng-geleng kepala? Alasan yang keempat, mengapa mereka mengkritik Kang Deddy? Joy, Kang Deddy sudah mengganggu kesenangan mereka, kebahagiaan mereka. Nah, kebahagiaan dan hal apakah ini? Ya, mungkin karena kalau misalnya sebuah program kan kadang-kadang direncanakan, digodok, mengundang ini dan mengundang itu, ada ini dan itu butuh keluar banyak biaya, dan ini membuat mereka kayak lubang-lubang pendapatannya menjadi terganggu. Itu bisa juga loh, karena di sini kesenangan mereka menjadi terganggu. Tapi yang tidak semua orang seperti itu. Hanya saja untuk terlalu banyak rapat dan lain sebagainya, ini hanya membuat keuangan menjadi bocor. Apalagi saat ini kan Indonesia juga keuangannya sangat bisa dibilang keteteran, makanya pajak dinaikkan dan lain sebagainya, rakyat kecil yang lebih dicekik. Sedangkan benar nikah pemerintah menggolkan undang-undang perampasan aset buat mereka yang korupsi dan lain sebagainya. Benar nikah negara Indonesia pemerintahannya menetapkan aturan-aturan yang lebih kejam lagi kepada para koruptor. Sampai saat ini kan belum. Rakyat kecilnya yang lebih ditekan untuk bayar ini, untuk pajak ini dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, alasan yang kelima, kreasi. Jadi mereka tidak menyukai program Kang Deddy dan akan selalu mencari celah kelemahan Kang Deddy ini. Apakah ini juga ada kaitannya dengan persaingan politik di Pilpres di tahun berapa nanti? Komplasensi, ya, ada ketidakpuasan. Jadi Kang Deddy ini ancaman besar buat partai-partai yang menggadang-gadang anggotanya bisa mencalonkan diri sebagai presiden di tahun mendatang.
Jadi ancaman besar di sini Kang Deddy ini, karena popularitas Kang Deddy semakin meninggi dan semakin mendapatkan support dari sebagian masyarakat Indonesia. Jadi teman-teman, dari keenam kartu ini alasan-alasan mereka yang kurang menyukai program Kang Deddy karena mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ya, ada jalan buntu di sini. Makanya mereka berusaha sebisa mungkin untuk mencari kelemahan-kelemahan Kang Deddy. Tapi jalan buntu ternyata. Mereka tidak bisa mengutak-atik nantinya. Karena Kang Deddy sudah berpikir ya, sudah dikasih pendidikan sesuai dengan pelajaran di sekolahan, kemudian pendidikan karakter, ketaatan, pendidikan agama, juga didatangkan psikologis dan lain sebagainya. Semuanya sudah dilakukan. Hanya saja kalau dilihat dari sisi undang-undangnya memang agak tidak sesuai. Tapi kan juga harus dilihat di lapangannya seperti itu. Apakah undang-undang ini bisa menjamin bahwa masyarakat Indonesia tidak gerah atau membuat anak-anak ini bisa lebih baik lagi? Kan enggak. Nggak ada solusinya. Dan mereka yang mengkritik Kang Deddy cuma omon-omon. Solusinya apa? Rencana mereka apa? Tolong dong kalau mengkritik juga dicarikan solusi, jalan keluarnya seperti apa. Jangan sekedar omon-omon doang, tapi ya begitu hasilnya nol besar. Jadi saya sangat suka sekali dengan program Kang Deddy ini.